Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Devi Maha Perdana, salah satu guru produktif keperawatan di SMK PGRI 3 sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab 3 Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan pagi hari ini, 18 Oktober 2021, sedang melaksanakan uji kinerja atau UKIN Daljab ketiga di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember pada pelajaran KDTK dengan materi pokok menerapkan pertolongan eliminasi alfi fekal BAB. Berikut video pembelajaran secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Luar biasa. Terima kasih ya. Selamat datang anak-anak hebatku. Mari belajar bersama meraih kesuksesan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiklah ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, Kak. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Dan teman-temanku, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Putri telah memimpin doa pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk hari ini dan untuk masa depan kalian. Walaupun kalian sudah melakukan vaksinasi ya, sudah tuntas 1 dan 2, kalian harus tetap protokol kesehatan. Di antaranya tetap memakai masker, mencuci tangan ya, terus menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi suatu mobilitas. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian absen terlebih dahulu ya. Nanti yang saya panggil silakan raise hand. Mbak Ayunda, Hadir, Bu. Mbak Putri, Saya Mas Yoga. Hadir, Bu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, untuk menjaga nasionalisme kita, marilah kita nyanyikan lagu Benderaku. Silakan untuk berdiri. Hari ini kita akan belajar melakukan pertolongan eliminasi alfi atau fekal BAB. Ya, coba lihat gambar di samping. Apa yang bisa kalian lihat? Gambar 1 dan gambar 2. Silahkan kalian berpendapat. Ya. itu gambar orang yang pemegang hidupnya, perutnya ada kesakitan. Iya. Ada yang lainnya, Mbak Putri? Orang yang sudah kebelet ingin ke belakang, Ya. perutnya sakit. Ada yang bisa menambahkan lagi?
Ya, tidak. Gambar tersebut menunjukkan orang yang sedang sakit perut mau menuju ke kamar mandi tapi sudah keluar duluan. Ya. Betul semua apa yang sudah kalian utarakan. Jadi gambar pertama itu kalian mengalami sakit perut, sehingga biasanya kalau sakit perut kita memegangi perut, kemudian kita lari ke belakang. Ada yang sampai di kamar mandi bisa, ada yang beberapa orang belum sampai ke kamar mandi sudah habis, gitu ya. Nah, nanti penilaian apa yang saya jelaskan dalam melakukan pertolongan eliminasi alfi ini, kalian pertama mempelajari tentang kompetensi. Tujuannya apa, penilaiannya bagaimana, masalahnya, kemudian saya berikan sedikit materi. Kompetensi dasarnya, kalian harus bisa melakukan pertolongan eliminasi alfi, BK, BAB. Ya. Terus tujuannya, yang pertama, melalui literatur dan tayangan video, anak-anak nanti mampu menjelaskan pengertian eliminasi alfi. Kemudian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi alfi. Yang ketiga, dapat menjelaskan masalah kebutuhan eliminasi alfi dengan benar. Yang keempat, setelah membaca SOP dan mengamati video pertolongan eliminasi alfi, siswa dapat menerapkan prosedur kerja pertolongan eliminasi alfi secara teliti dan bertanggung jawab. Yang kelima, setelah mengamati kasus di LKPD, siswa dapat menganalisa prosedur pertolongan eliminasi alfi TK secara tepat. Yang keenam, nanti harapannya kalian dapat melakukan persiapan alat dan bahan prosedur eliminasi alfi serta dapat melakukan suatu pertolongan eliminasi TK. Ya, jadi nanti Ibu Devi di pertama pembelajaran sampai akhir pembelajaran melakukan suatu penilaian. Apa saja penilaiannya? Ada 3. Penilaian sikap, ya, kedua penilaian pengetahuan, terus kemudian penilaian keterampilan. Penilaian sikap terbagi menjadi observasi, PPK, keaktifan di saat kalian nanti menjawab, ya, kalian bertanya. Kemudian penilaian pengetahuan di LKPD sudah ada tugas-tugas untuk siswa dikerjakan. Kemudian ada post test yang melalui Google Form di akhir pembelajaran. Penilaian keterampilan terdiri dari kalian nanti akan melakukan suatu praktikum pertolongan eliminasi alfi serta presentasi serta tanya jawab. Ya. 2 hari yang lalu Bu Devi sudah mengirimkan bahan ajar LKPD, ya, di grup WA kelompok. Silahkan kalian buka. Apakah sudah kalian pelajari? Sudah, Bu. Sudah, iya. Ya, nanti kalian simak video orientasi ini, kemudian kalian buka LKPD-nya langsung dikerjakan. Ya, paham? Paham, Bu. Tentang kesulitan BAB, ya. Kemudian kerjakan di LKPD-nya. Nanti setelah itu, setelah dikerjakan, masing-masing kelompok silakan untuk presentasi ke depan, ya. Waktunya kurang lebih 15 menit. Silahkan untuk disimak video berikut ini. Susah buang air besar atau sembelit mungkin adalah masalah yang pernah dialami oleh sebagian besar masyarakat. Kondisi tersebut memang akan membuat penderitanya terasa tersiksa akibat perut yang terasa penuh dan kurang nyaman. Selain itu, tak jarang ada juga sembelit yang disertai dengan rasa mulas tetapi tidak bisa buang air besar.
Ada beberapa penyebab dari susah buang air besar atau sembelit ini. Di antaranya adalah pola makan yang tidak tepat dan kurang olahraga. Namun, selain faktor itu, ada juga penyebab lainnya. Apa saja ya? Pemirsa, inilah penyebab susah buang air besar. Penyebab yang pertama dari susah buang air besar adalah kurangnya minum air putih. Air memang memiliki peranan penting dalam melancarkan metabolisme di dalam tubuh. Susah buang air besar juga bisa disebabkan oleh kurang atau jarangnya olahraga. Penyebab berikutnya adalah karena mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Obat-obatan seperti suplemen kalsium, suplemen zat besi, obat anti-epilepsi, antidepresan, antipsikotik, dan obat-obatan diuretik adalah beberapa obat yang dapat menimbulkan konstipasi. Penyebab susah buang air besar yang terakhir adalah kurang mengkonsumsi serat. Kekurangan serat yang disebabkan oleh pola makan yang tidak tepat bisa dikarenakan minimnya asupan serat yang biasanya kita dapatkan dari buah-buahan, sayur-sayuran, gandum, dan biji-bijian. Hal inilah yang menjadi penyebab utama sembelit. Selain itu, terlalu banyak mengkonsumsi daging serta karbohidrat seperti nasi, kentang, atau ubi membuat pencernaan juga terganggu. Dan jika dikonsumsi tanpa diimbangi makanan berserat, akan membuat feses menjadi bertekstur padat dan susah dibuang dari dalam tubuh. Kalian sudah menyimak video orientasi masalahnya. Selanjutnya pada fase yang kedua, silakan kalian kerjakan tugas LKPD-nya, melakukan diskusi kelompok. Kelompoknya sudah dibagi 2 hari yang lalu ya. Waktu diskusi 15 menit dari sekarang. Nanti kalian presentasikan. Silakan kalian untuk mencari sumber belajar, baik melalui Google ataupun buku-buku KTTK kelas 12. Nanti dimasukkan di LKPD-nya yang sesuai dengan pembelajaran hari ini, ya. Bahan di Google ya, dengan searching eliminasi alfi atau fekal. Atau di buku belajar ketika kelas 12 itu ya. Kelompok 3 ada masalah atau tidak? Oh ya. Nanti kalau ada kesulitan silakan ketik di Google dengan kata kunci eliminasi alfi atau fekal atau BAB ya, atau cari di buku KTTK kelas 2. Nanti dibuat PowerPoint, silakan. Waktunya kurang lebih 15 ya.
Waktu untuk diskusi telah habis, silakan untuk melakukan suatu presentasi. Untuk moderator, silakan kelompok 3. Yang presentasi adalah kelompok 1, ya. Nanti notulen kelompok 2. Silakan moderator untuk memimpin presentasi untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, saya Nanda Yulia. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini kelompok 1 akan melakukan presentasi yang anggota kelompoknya yaitu Muhammad Prayogo, Tika Ananda, dan Dewi Saika Sertiati Prasetyo. Silahkan untuk kelompok 1 melakukan presentasi. Baik, terima kasih moderator dari kelompok 3. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan eliminasi PK. Baik, materi pada kali ini yang akan kami sampaikan terdapat di layar, yang terdiri dari yang pertama pengertian eliminasi PK, yang kedua sistem tubuh yang berperan, yang ketiga faktor yang mempengaruhi eliminasi PK, yang keempat komplikasi pada eliminasi PK, yang kelima pencegahan komplikasi, dan yang keenam prosedur pelaksanaan dari eliminasi PK. Yang pertama akan dibacakan oleh Tika. Baik, saya Tika Ananda. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari eliminasi PK. Eliminasi PK adalah proses pengolahan feses atau sisa metabolisme tubuh dari rektum ke anus. Menurut Ozier et al. 2011. Yang kedua, eliminasi PK adalah proses pembuangan feses dari saluran pencernaan melalui anus. Selanjutnya, sistem tubuh yang berperan. Yang pertama, dosis halus, duodenum, jejunum, usus besar, kolon, rektum, dan anus. Yang kedua, sistem tubuh yang berperan dalam eliminasi PK. Inilah sistem tubuh yang berpengaruh dalam eliminasi PK. Yang pertama ada hati, ascendens, jejunum, anus, lambung, pankreas, usus halus, dan rektum. Selanjutnya, proses eliminasi PK. Yang pertama, pencernaan atas. Makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi di dalam mulut, kemudian menuju ke lambung. Yang kedua, lambung dan pankreas. Makanan mungkin harus dicerna oleh enzim yang dihasilkan lambung beserta pankreas untuk selanjutnya diserap di dalam usus halus. Yang ketiga, usus besar dan anus. Terjadinya proses penyerapan nutrisi dalam makanan yang mana hasil metabolisme tidak dipakai dikeluarkan melalui anus. Untuk selanjutnya adalah faktor pengaruh dari eliminasi PK. Yang pertama usia, yang kedua diet, yang ketiga intake cairan atau masuknya cairan ke dalam tubuh, yang keempat aktivitas fisik, yang kelima penyakit dan obat-obatan yang dikonsumsi, yang keenam faktor dari psikologi seseorang, yang ketujuh gaya hidup dan kebiasaan pribadi, yang kedelapan posisi selama mengalami depresi, yang kesembilan pembedahan dan anestesi, dan yang terakhir adalah kehamilan. Selanjutnya dari komplikasi yang terjadi pada eliminasi PK. Konstipasi atau yang kita biasa sebut dengan sembelit. Yang kedua infection, keadaan di mana feses mengeras. Yang ketiga diare atau yang biasa kita sebut sering ke kamar mandi. Yang keempat hemoroid atau banyak disebut sebagai ambeien oleh masyarakat awam. Yang selanjutnya flatulen atau menumpuknya gas pada urin yang biasa kita sebut dengan kentut. Yang keenam inkontinensia fekal, keadaan di mana BAB dan kentut yang sulit dikontrol oleh tubuh. Selanjutnya, prosedur eliminasi. Jadi, prosedur membentuk klien BAB dengan fosfat adalah kegiatan membantu pasien yang tidak mampu BAB secara sendiri di kamar kecil. Selanjutnya, tujuan membantu klien BAB. Yang pertama, membantu pasien dalam rangka memenuhi kebutuhan eliminasi pasien. Yang kedua, mengobservasi output. Dan yang ketiga, memberikan rasa nyaman terhadap pasien. Selanjutnya, persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada alas atau pelak, yang kedua biskot, yang ketiga air bersih, yang keempat tisu, yang kelima sampiran apabila tempat dibawa
hand sanitizer. Yang keenam, WhatsApp. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, cuci tangan dengan hand sanitizer. Yang kedua, orientasi, yakni pengenalan diri dan menjelaskan prosedur kerja. Yang ketiga, pasang bodin jika di bangsa umum. Yang keempat, gunakan handphone. Yang kelima, pasang pemanas atau perlak hidrop udara. Keenam, tempatkan spot di antara pemanas. Posisi lubang spot tepat di bawah rektum. Ketujuh, setelah spot diatur, tanyakan yang akan dipilih kepada pasien. Kedelapan, anjurkan pasien berbuang air besar pada spot yang telah disediakan. Kesembilan, persilakan pasien untuk memulai BAB tinggalkan sejenak pasien sendiri. 10, setelah selesai, siram dengan air bersih, kemudian keringkan dengan tisu. 11, catat tanggal, jam defekasi, dan karakter ibunya. Lepas handphone, pakai media, mengucapkan terima kasih dan kerjasama dengan pasien. Demikian presentasi dari kelompok 1, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 1. Saya moderatornya akan mengambil alih. Selanjutnya, termin kedua sesi tanya jawab. Adapun bagi yang ingin bertanya, silakan menyebutkan nama dan juga nama kelompoknya. Silakan. Saya Nika Evilia dari kelompok 2 akan bertanya. Pertanyaannya adalah, diet seperti apakah yang mempengaruhi eliminasi algi? Terima kasih untuk kelompok 2, Mbak Nika Evilia. Ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Saya Devi Putri dari kelompok 2 akan bertanya. Berapa asupan cairan yang dibutuhkan oleh usia dewasa agar tidak terjadi konstipasi? Terima kasih Mbak Devi Putri Avianti dari kelompok 2. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Saya Ryan Satria dari kelompok 3 mau bertanya. Berapa kecepatan peristaltik usus yang normal? Terima kasih untuk Mas Rehan, pertanyaannya dari kelompok 3. Silahkan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, saya dari kelompok 1 Dewi Kisah akan menjawab pertanyaan dari Nika Evilia dari kelompok 2. Pertanyaan tersebut adalah, diet seperti apa yang mempengaruhi eliminasi algi? Saya menjawabnya, diet yang dapat mempengaruhi eliminasi algi yakni diet cukup selulosa, dan yang kedua diet yang menunya hanya memakan buah-buahan, dapat mengakibatkan kandungan serat lebih tinggi dari biasanya, yakni berpotensi untuk frekuensi eliminasi lebih sering daripada sebelumnya. Apakah jawaban kami sudah jelas? Saya Tika Ananda, saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Putri dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, berapa asupan cairan yang dibutuhkan oleh usia dewasa agar tidak terjadi konstipasi? Jawabannya, kebutuhan cairan pada orang dewasa dengan berat badan sekitar 50 kg, kebutuhan cairannya 2.200 sampai 2.700 per 24 jam. Saya Prayoga akan menjawab pertanyaan dari Mas Rehan dari kelompok 3. Peristaltik usus jumlah normal. Bising usus merupakan salah satu suara yang bisa didengarkan melalui stetoskop di perut, khususnya di sekitar pusar. Suara ini dihasilkan dari bunyi udara dan cairan di dalam usus yang bergerak karena adanya peristaltik usus. Pada orang dewasa yang sehat, frekuensi bising usus normalnya bisa berkisaran antara 5 hingga 30 kali per menit. Terima kasih dari kelompok 1 sudah memberikan jawaban dari beberapa audiens. Silahkan untuk notulen memberikan kesimpulan dari presentasi tersebut. Saya sebagai notulen akan memberikan kesimpulan. Eliminasi fekal adalah proses pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Perawat seringkali menjadi tempat konsultasi atau terlibat dalam membantu klien yang mengalami eliminasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi algi ialah 1. Usia, 2. Diet, 3. Asupan cairan, 4. Aktivitas, 5. Pengobatan,
beberapa nyeri, dan yang terakhir kerusakan sensoris dan motoris. Selanjutnya, diet yang mempengaruhi eliminasi alfi ialah diet yang menunya hanya memakan buah-buahan dapat mengakibatkan kandungan serat lebih tinggi dan biasanya berpotensi untuk frekuensi eliminasi lebih sering. Dan diet cukup selulosa. Yang keempat, asupan cairan yang dibutuhkan oleh usia dewasa dengan berat badan sekitar 54 kg ialah 2.200 sampai 2.700 per 24 jam. Yang terakhir, peristaltik usus secara normal ialah 5 sampai 30 kali per menit. Demikian kesimpulan dari kelompok saya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Kita berikan aplaus. Sekarang kita masuk pada tahap ke-5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Silahkan nanti kalian melihat video tersebut, kemudian kita lakukan suatu praktikum pertolongan eliminasi alfi. Satu menjadi pasiennya, satu menjadi perawatnya. Silahkan kalian lakukan praktikum eliminasi alfi. Saya Nika Evelia. Di sini saya akan membantu pertolongan eliminasi alfi kepada Nyonya D. Tahap orientasi. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya perawat Nika. Di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan BAB. Apakah Ibu bersedia? Iya, sis. Tahap kerja. Permisi Ibu, saya akan menurut gedungnya dahulu. Mencuci tangan. Memakai masker. Memakai apron. Memakai handphone. Ibu permisi ya. Saya akan memasang perlak, jadi Ibu harap menurut kakinya dahulu. Permisi. Ibu, saya akan memasang pistol ya, Bu. Ya. Permisi, Bu. Agak kurang mundur ya. Sudah? Agak kurang maju dikit. Apakah sudah? Oke. Baik, Bu, silakan untuk Ibu melakukan BAB. Saya akan tinggal sebentar ya, Bu. Jika sudah, silakan panggil saya kembali. Iya, sis. Misi. Iya. Apakah sudah, Bu? Sudah, sis. Baik, Bu, saya bersihkan dahulu ya. Iya. Permisi.
Saya bersihkan dulu ya, Bu. Saya lepas kelelanya ya, silakan untuk Ibu mengangkat pangkatnya dulu. Permisi, Bu. Ibu, saya akan selintingnya dulu ya, Bu. Tahap vaksinasi. Bagaimana perasaannya? Apakah merasa lebih nyaman? Ya, sudah lebih nyaman juga. Baik, Bu, kalau begitu nanti jika ada apa-apa lagi silakan panggil saya di ruang perawat ya, Bu. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Tahap dokumentasi. Yang ditulis pertama ialah tekstur. Yang kedua, jumlah. Yang ketiga, warna. Dan yang keempat, bau. Demikian praktikum yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Kalian sudah melakukan suatu diskusi sekaligus suatu praktikum pertolongan eliminasi alfi. Sekarang sudah ditanya, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Ada yang bisa menyebutkan alasannya? Silakan raise hand. Saya, Bu. Karena hari ini banyak yang dapat kita pelajari, banyak juga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal jika kita memiliki saudara yang berada di tempat tidur dan ingin melakukan eliminasi fekal atau BAB di tempat tidur, kita dapat dengan mudah membantunya. Nah, betul ya. Jadi harapannya dari pelajaran hari ini kalian bisa melakukan praktikum di rumah ketika keluarga kalian tidak bisa buang air besar di kamar mandi. Kalian bisa melakukan pertolongan eliminasi BAB di tempat tidur ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Saya, Bu. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah yaitu pengertian eliminasi fekal. Eliminasi fekal itu adalah proses pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme dari dalam tubuh berupa feses dari saluran pencernaan melalui anus. Lalu ada beberapa faktor-faktor eliminasi, yaitu usia, diet, asupan cairan, aktivitas, pengobatan, gaya hidup, penyakit, nyeri, dan kerusakan sensoris dan motoris. Terima kasih ya Mbak Nanda sudah memberikan kesimpulan hari ini. Kalian sudah luar biasa sekali ya, sudah bisa mengikuti pelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Bu Devi hanya memberikan suatu penguatan saja. Apa sih pengertian dari eliminasi itu? Masalahnya apa saja? Faktornya apa? Penata rasanya bagaimana? Sudah sampai pada prosedur eliminasi alfi. Jadi pengertian eliminasi alfi atau fekal berarti adalah pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Adapun faktor-faktornya yang mempengaruhi yang pertama adalah usia, diet, asupan cairan, gaya hidup, aktivitas, kondisi penyakit, pengobatan, nyeri. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, sudah dikirim post test melalui WhatsApp group.
Silakan dikerjakan, waktu kurang lebih 10 menit dengan jumlah soal 3. Selamat mengerjakan. Saya lihat anak-anak sudah mengerjakan post-test ya. Nilainya juga di atas rata-rata, berarti tidak ada yang remedial, semuanya nanti ikut pelajaran pengajian ya. Dengan berakhirnya post-test, berakhir pula pelajaran untuk hari ini. Jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang kompres hangat. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Di depan duduk, saya minta sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Putri sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk masa depan ya. Jangan lupa anak-anakku untuk tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan satu lagi pesan Bu Devi, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.